warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Setiabudi Rangkas Bitung dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah evaluasi pembelajaran sekolah dasar dengan dosen pengempu Dr. Andes Haji Budi Ahmad Mansur, MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang skor mentah, skala Likert, dan skor relatif. Ketiga topik ini sering digunakan dalam pengolahan data, terutama dalam penelitian kuantitatif dan survei. Melalui presentasi ini, kami ingin mengajak teman-teman memahami bagaimana data dikumpulkan, diukur, dan dianalisis melalui konsep-konsep tersebut. Presentasi ini akan kami sampaikan secara bergantian, dimulai dari penjelasan tentang skor mentah, dilanjut dengan skala Likert, dan ditutup dengan skor relatif. Kami harap materi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan berguna bagi kita semua. Langsung saja, mari kita mulai. Pengertian skor mentah. Skor mentah adalah skor yang diperoleh peserta didik sebelum dilakukan pengulangan lebih lanjut. Jadi, skor mentah adalah hasil dari komposisikan jawaban peserta didik sebelum diolah menjadi nilai standar. Berikut jenis-jenis skor mentah. Yang pertama, skor benar dan salah. Skor benar salah adalah skor yang diperoleh peserta didik dengan menjawab benar atau salah pada soal. Skor benar salah dapat dihitung dengan dua cara, yaitu tanpa koreksi dan koreksi. Yang kedua itu skor pilihan ganda. Skor pilihan ganda adalah skor yang diperoleh peserta didik dengan menjawab soal pilihan ganda. Skor pilihan ganda dapat dihitung dengan dua cara, yaitu tanpa koreksi dan koreksi. Pengertian skala Likert. Skala Likert adalah skala psikometrik yang umumnya digunakan dalam kuesioner dan survei untuk mengukur persepsi, sikap, atau pendapat individu atau kelompok mengenai peristiwa atau fenomena sosial. Berdasarkan definisi operasional yang ditetapkan oleh peneliti, bentuk pertanyaan yang digunakan dalam skala Likert secara umum ada dua bentuk pertanyaan yang digunakan, adalah pertanyaan positif untuk mengukur aspek positif dan pertanyaan negatif untuk mengukur aspek negatif. Satu pilihan respons biasanya memiliki gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif, yang sering diungkapkan dalam kata-kata seperti sangat setuju, setuju, netral atau belum menentukan, tidak setuju dan sangat tidak setuju, atau sangat penting, penting, belum menentukan, tidak penting dan sangat tidak penting. Format umum menggunakan 5 pilihan, meskipun skala 4 pilihan terkadang juga digunakan yang menghilangkan pilihan netral, sehingga memaksa responden untuk condong ke salah satu kutub. Kutub 1. Pemberian skor pada skala Likert biasanya dilakukan dengan memberikan nilai numerik pada setiap pilihan respons. 1. Untuk pertanyaan positif. Untuk pernyataan positif, skornya mungkin 5 untuk sangat setuju, 4 untuk setuju, 3 untuk netral, 2 untuk dan 1 untuk sangat tidak setuju. Untuk menyatakan negatif, pemberian skor dibalik dengan 1 untuk sangat setuju atau pilihan paling positif, dan 5 untuk sangat tidak setuju atau pilihan paling negatif. Atau sebagai alternatif, skor seperti 2, min 2, min 1, 0, 1, 2 dapat digunakan. Skor total untuk seorang individu adalah jumlah skor mereka pada tiap item. Oke, selanjutnya adalah definisi teknik penskoran dan teknik penskoran skor relatif. Teknik penskoran adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai atau memancarkan hasil belajar siswa. Teknik ini melibatkan pemberian skor atau nilai pada jawaban hasil kerja siswa berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan teknik penskoran skor relatif adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Slide selanjutnya ialah metode penskoran atau yang sering juga disebut dengan skor relatif, adalah suatu metode penskoran yang membandingkan
skor siswa dengan skor rata-rata atau skor maksimum yang diperoleh siswa lain dalam suatu kelompok atau kelas. Skor relatif ini juga dapat memberikan gambaran tentang posisi atau peringkat siswa dalam suatu kelompok. Selanjutnya ada langkah penerapan pola skor relatif. Yang pertama, menentukan tujuan penilaian. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menghitung skor. Yang kelima, menghitung skor rata-rata. Dan yang terakhir, menghitung skor relatif. Teknik penskoran skor relatif memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membandingkan kemampuan siswa. Skor relatif dapat memberikan gambaran tentang posisi atau peringkat siswa dengan suatu kelompok. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan siswa. Skor relatif dapat membantu guru mengidentifikasi kelemahan siswa dan memberikan bantuan yang tepat. Kesimpulan yang dapat kami berikan pada presentasi kali ini ialah dalam pengukuran data, skor mentah, skala Likert, dan skor relatif merupakan konsep penting yang sangat berkaitan. Skor mentah adalah nilai asli yang diperoleh individu dari hasil tes atau kuesioner tanpa diubah atau diolah. Skor ini menjadi dasar untuk pengolahan data lebih lanjut. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, atau pendapat seseorang terhadap suatu pernyataan dalam bentuk pilihan terpisah. Misalnya, sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Dan hasil dari skala ini biasanya masih dalam bentuk skor mentah. Agar hasil dari skala mentah lebih bermakna, sering dilakukan konversi ke skor relatif, yaitu skor yang diperbandingkan dengan skor orang lain dalam kelompoknya. Skor relatif membantu dalam menilai posisi atau kinerja seseorang dalam suatu kelompok, seperti melalui perhitungan persentil, Z-score, atau ranking. Dengan demikian, skor mentah sebagai data awal diolah melalui skala tertentu seperti Likert dan dapat dikembangkan menjadi skor relatif untuk tujuan interpretasi yang lebih adil dan objektif. Oke, mungkin cukup sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, I'll tell you the truth, but never goodbye.